Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Armita, NIM 1804 Kali ini saya akan menjelaskan cara setting mikrotik dari awal. Mikrotik yang kami gunakan itu bervariasi tergantung yang kita miliki. Contoh kali ini RP750. Sebelumnya saya memberikan langkah awal. Yang pertama itu kita harus tahu IP yang diberikan oleh modem. Masuk ke lokal area connection, kemudian Anda cek IP yang diberikan oleh modem. Oke. Ini karena settingannya adalah otomatis, jadi mengambil HDC dari modem. Oke, kita catat 2.2.2.255 DNS-nya 202.77.99.2 oke 61.247.0133. Kita salin ke mikrotik. Data ini akan disalin ke mikrotik. Oke. Namun sebelumnya kita tes sebelumnya bisa browsing atau tidak. Kita klik browsing. Oh ya, bisa browsing. Ini masih langsung menggunakan modem. Soalnya kita langsung menghubungkan ke mikrotiknya. Kita hubungkan ke mikrotiknya. Kita gabungkan ke mikrotik. Mikrotik yang saya gunakan adalah RP750. Dihubungkan ke port 2. Sedang mencari IP-nya. Nah, ini sudah terkoneksi. IP yang diberikan mikrotik adalah 192.168.88.1. Ketika kita membeli mikrotik baru dan setelah direset akan kembali ke settingan ini. Selanjutnya kita masuk ke Winbox-nya. Ini 16888 kita konekkan secara defaultnya, maka mikrotik memberikan otomatis settingan. Yang pertama adalah Ether 1. Selanjutnya yang lain itu Ether 2. Dan contoh ini adalah 192.168.88.1. Itu adalah line IP. Kita klik OK. Selanjutnya kita klik remove configuration. Selanjutnya kita kembali ke kita connect menggunakan MAC address. Passwordnya masih kosong. Pilih connect. Nah, kita masuk ke langkah awal, itu kita interface. Begini caranya, langkahnya ada 6 langkah. Interface adalah untuk menentukan jalur masuk dan jalur keluar. Contohnya adalah Ether 2, yaitu
R menandakan tanda jalan atau terkoneksi. Selanjutnya kita menghubungkan dari modem ke kritik header 1 sehingga muncul tanda R-nya, artinya sudah terhubung atau running. Untuk memudahkan kita ubah namanya ISP. Kemudian yang kedua yaitu LAN. Kemudian langkah kedua itu IP address. Kita isi IP address untuk memberikan alamatnya. Kita klik tanda plus merah, kita ketik IP yang kita akan settingkan. Misalnya kita ketik 192.168.1.2.4. Kita tentukan juga interface-nya, kita pilih Ether 2 LAN. Oke, selanjutnya kita apply. Jalur keluar sudah terbuat IP-nya. Selanjutnya jalur dari internet. Jalur internet ini ada 2 langkah. Yang pertama kita dalam contoh ini saya akan menggunakan DHCP untuk DHCP kita klik tanda plus, kita centang, selanjutnya kita klik OK sehingga kita dapat IP-nya. Ini ambil IP-nya dari si modem sehingga terbentuk sendiri IP-nya. IP root di sini sudah ada IP-nya atau gateway-nya. Karena kita sudah mencentang, maka akan terbentuk. Ketika kita hapus ini akan hilang. Ini sama ini hilang. Saya akan coba hapus, klik, hilang. Itu contoh kalau kita menggunakan DHCP client. Sekarang saya akan membuatnya IP secara manual. Masuk ke sini, kita buat 2.2.2.243. Misalnya kita address-nya 250/24 untuk membuat IP address. Interface-nya yaitu ISP. Apply. Ketika play maka akan terbentuk IP-nya. Selanjutnya langkah ketiga yaitu IP routes atau gateway. Tujuannya untuk membuat gateway atau penghubung pintu-pintu gerbangnya. IP route. Oke, kita plus. Kedua yang kita isi addressnya 2.2.2.2. Kita masuk ke sini. Kita isi 2.2.2.2. Langsung apply, klik apply, oke. Langkah berikutnya yaitu membuat DNS, yaitu IP DNS. DNS kita IP dengan yang tadi. Itu kita isi di sini. Oke, kita isi. Jangan lupa kita centang allow remote request supaya selanjutnya kita apply atau oke. Selanjutnya yaitu IP firewall atau NAT, artinya supaya bisa internetan.
Oke, IP firewall kita plus, kita sini punya RC NAT, kita klik migrate, play. Oke, selanjutnya yaitu IP DHCP server. Ini boleh dipakai atau boleh juga tidak. Untuk membuktikan apakah sudah selesai, oke, di sini kita akan klik new terminal, kita tes spasi detik.com. Nah, ini sudah terhubung. Detik.com sudah terhubung, sudah bisa ke internet. Oke, selanjutnya kita akan buat DHCP server. DHCP server arahkan ke LAN outputnya. Selanjutnya kita klik next. Ini otomatis resi ya, next. Ini ringnya ada 2 sampai 254. Kita next. Kemudian dan secara otomatis kita klik next. Oke. Sukses. Selanjutnya ini untuk mengunjungnya kita klik disable. Maka kita akan mendapatkan local area IP baru. Sudah berubah 10.1. Sekarang kita tes browsing. Oke, kita tes browsing. Nah, sudah berhasil. Sudah bisa browsing. Oke. Sudah bisa. Nah, sudah berhasil. Ya, kita login lagi ke MikroTik Winbox-nya. Oke. Kalau kita sudah mengkoneksikannya, sudah selesai settingannya, maka muncul seperti ini. MAC address, IP address muncul. Kita bisa connect menggunakan IP address juga bisa. Kalau sudah terkoneksi dengan baik. Lalu klik connect. Ya, di sini ada interface-nya. Oke. Ini sudah jalan. Nanti sesuaikan dengan kebutuhan. Ya, sekian dari itu aja dari setting dari saya. Saya ucapkan inilah hasil setting dari saya. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.